Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji, dan selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen pembimbing, Ibu Widya Paramita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Ramadhani. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Serve Qual terhadap kepuasan konsumen, studi pada restoran XYZ. Baiklah, diawali dari usaha makanan dan minuman yang terus berkembang hingga dengan saat ini, yang telah mencapai 4,85 juta usaha atau tumbuh sebesar 21,13% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini menjadi tuntutan persaingan yang semakin kompetitif yang mengedepankan kebahagiaan konsumen untuk memastikan perusahaan tetap berkembang. Salah satu perusahaan yang terus berkembang sejak tahun 1991 adalah Restoran X, di mana telah membuka 200 outlet hingga dengan saat ini di seluruh kota besar di Indonesia, dengan visi menjadi restoran terbaik dengan misi memberikan konsumen kenyamanan dalam setiap pengalaman makan dan berkomitmen memberikan layanan berkualitas tinggi dan berorientasi pada nilai. Salah satu cabang dari Restoran X ini adalah Restoran XYZ, di mana Restoran XYZ ini memiliki lokasi yang strategis, berlokasi dengan memiliki fasilitas MRT, TJ, ojol, dan jaklingko, wilayah perkantoran dan wilayah permukiman, dan berada di kawasan yang viral, di mana layanan berkualitas ini sangat mempengaruhi kepuasan konsumen, di mana sebagai wujud nyata kinerja jasa sekaligus meningkatkan daya saing restoran, dan salah satu ukuran atau metode dalam menentukan kualitas layanan adalah Serve Qual Method, di mana metode ini mengukur sejauh mana layanan dapat memenuhi ekspektasi pelanggan, fleksibel, dan dapat diterapkan pada berbagai jenis restoran. Dan untuk Restoran X ini adalah salah satunya restoran yang tipenya fast casual dining, sehingga dapat menggunakan Serve Qual Method. Berikutnya, Restoran XYZ ini memiliki keluhan yang disampaikan oleh konsumen melalui Google Review, yang dimana perlu adanya peningkatan kualitas layanan khususnya pada 5 dimensi utama Serve Qual, di mana Restoran X ini merupakan restoran yang mengelola seluruh cabangnya secara terpusat dan tidak menggunakan sistem waralaba, sehingga harusnya perusahaan itu memiliki kendali penuh untuk merealisasikan layanan dengan menyelaraskan visi dan misi perusahaan untuk menciptakan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Namun keluhan pelanggan ditujukan melaluinya adanya celah dalam kualitas layanan yang mencerminkan ketidakpuasan yang perlu diperbaiki. Berikutnya, memiliki rumusan masalah, Restoran XYZ ini memiliki lokasi strategis di kawasan perkantoran Jakarta Selatan, namun memiliki ulasan pada platform Google Review yang menunjukkan adanya ketidakpuasan konsumen pada aspek daya tanggap, keandalan, jaminan, bukti fisik, dan empati, sehingga menjadi indikator yang perlu dievaluasi dan perbaikan pada kualitas layanan. Untuk pertanyaan penelitiannya, apakah daya tanggap, bukti fisik, jaminan, empati, dan keandalan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen? Dan tujuan penelitiannya untuk menjawab pertanyaan peneliti tersebut. Berikutnya adalah tinjauan literatur. Di sini diawali dari perilaku konsumen sebagai aktivitas individu dalam memperoleh, menggunakan, dan mengevaluasi barang atau jasa, kualitas layanan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi harapan pelanggan, Serve Qual sebagai salah satu metode untuk mengukur gap harapan dengan persepsi pelanggan dan kepuasan pelanggan dan kepuasan konsumen ini untuk mengukur atau sebagai bentuk respon emosional perbandingan antara harapan awal dan kinerja layanan yang diterima setelah menggunakan layanan. Dan ada kelima variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini tersebut. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang digunakan. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Pada penelitian ini memiliki 5 hipotesis. Dan metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur pengaruh dimensi Serve Qual terhadap kepuasan konsumen pada restoran XYZ menggunakan data primer dengan bantuan Google Form dengan penilaian skala Likert, dan populasinya adalah pelanggan restoran XYZ yang sampelnya adalah pembeli atau responden yang telah melakukan pembelian selama 3 bulan terakhir dan berusia minimal 17 tahun, menggunakan teknik purposive sampling dengan batasan dalam pemilihan sampel, dan untuk batasan sampelnya kami menggunakan metode Hare, yaitu dengan batas minimal 165 responden dan telah mendapatkan 202 responden, dan menggunakan alat
uji statistik yaitu Smart PLS 4.0. Berikut adalah operasionalisasi variabel. Terdapat 33 indikator keseluruhan dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah deskripsi data. Setelah dilakukan collecting data pada 21 Januari hingga dengan 11 Februari 2026, diperoleh 202 responden yang terlibat dalam pengisian kuesioner Google Form tersebut. Karakteristiknya, mayoritas responden berasal dari jenis kelamin perempuan, berusia 17 sampai 29 tahun, berdomisili di DKI Jakarta, berpenghasilan 5 sampai 10 juta, pekerjaannya pegawai negeri, swasta, dan guru. Pendidikan terakhirnya adalah SMA sederajat dan produk restorannya yang dibeli adalah nasi goreng. Berikutnya adalah statistik deskriptif, di mana pada variabel daya tanggap karyawan dinilai cukup tanggap dan responsif, tapi perlu peningkatan pada kecepatan layanan dan kesiapan dalam melayani pelanggan. Untuk variabel jaminan, karyawan ini telah memberikan rasa aman dan kompetensi layanan yang memadai, tapi masih ada ruang perbaikan yang perlu dilakukan, yaitu dengan pada sikap dan kesopanan karyawan, selaras dengan ulasan di Google Review. Beberapa keluhan pelanggan pada Google Review tersebut selanjutnya adalah variabel keandalan, yaitu peningkatan pada konsistensi layanan agar lebih akurat dan sesuai. Pada variabel bukti fisik, masih adanya peningkatan pada pemeliharaan fasilitas, kerapian lingkungan, dan kesiapan sarana pendukung layanan. Berikutnya adalah variabel empati, di mana perlu adanya peningkatan untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan memberikan perhatian secara konsisten, agar kualitas layanan semakin optimal. Berikutnya adalah kepuasan konsumen, di mana dalam variasi persepsi diketahui bahwa kepuasan ini cenderung puas, responnya cukup puas, namun tidak keseluruhan konsumen merasakan tingkat kepuasan yang sama, sehingga peningkatan konsistensi kualitas layanan masih tetap perlu dilakukan, sehingga seluruh konsumen mendapatkan kepuasan konsumen yang optimal. Berikutnya adalah outer model. Dalam penelitian ini telah dilakukan validitas konvergen, di mana indikator berkorelasi positif dengan konstruk yang diukur. Diketahui dari nilai loading factor yang lebih besar dari 0,7 dan nilai AVE yang lebih besar dari 0,5. Berikutnya adalah validitas diskriminan yang menunjukkan bahwa variabel laten berbeda dengan variabel lain. Diketahui bahwa penelitian ini telah mencerminkan indikatornya sendiri dengan nilai cross-loading yang lebih besar mengukur indikatornya sendiri dibandingkan dengan indikator yang lainnya. Dan untuk uji reliabilitas, instrumen penelitian ini mampu menghasilkan pengukuran yang lebih konsisten dan dapat diandalkan dengan diketahui dari perolehan composite reliability dan kerombak alfa yang lebih besar dari 0,5 sehingga bersifat reliable. Dan untuk inner model, didapatkan nilai R-square sebesar 0,984, menjelaskan bahwa variabel independen mampu menjelaskan kepuasan konsumen sebesar 98,4%, dan 1,6%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Dan R-square adjusted setelah dilakukan penyesuaian. Dengan jumlah variabel prediktor dalam model, kemampuan penjelasan ini tetap tinggi. Dan untuk F-square, dari kelima hipotesis tersebut, diketahui bahwa F-square tertinggi yaitu pada bukti fisik, di mana bukti fisik ini merupakan berkontribusi paling tinggi dalam mempengaruhi variabel kepuasan konsumen. Namun pada aspek daya tanggap, pada hipotesis daya tanggap memiliki pengaruh yang tidak berarti dalam kepuasan konsumen mempengaruhi kepuasan konsumen tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah nilai koefisien dan p-value. Dari kelima hipotesis yang dimiliki, terdapat 4 hipotesis yang diterima dan 1 hipotesis yang ditolak. Dimulai dari bukti fisik. Bukti fisik berpengaruh secara positif terhadap kepuasan konsumen, sehingga apabila bukti fisik meningkat, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Dengan telah terkelolanya aspek visual dan kenyamanan lingkungan, pada restoran XYZ menunjukkan adanya skala prioritas restoran dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Berikutnya daya tanggap yang berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sehingga pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik, di mana kepuasan konsumen ini cenderung dipengaruhi oleh faktor lain. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa daya tanggap ini tidak lagi menjadi faktor kualitas khusus dalam meningkatkan kualitas layanan karena daya tanggap dinyatakan sebagai sudah dibekali sejak awal bekerja. Namun, hal ini tetap menjadi elemen penting dalam kualitas layanan.
Berikutnya adalah empati, di mana restoran XYZ ini telah memberikan perhatian cukup baik terhadap kebutuhan konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen dengan empati yang tinggi. Berikutnya jaminan, di mana jaminannya berpengaruh secara positif juga terhadap kepuasan konsumen dengan memberikan konsumen kenyamanan dan didukung dengan kompetensi layanan yang memadai. Dan keandalan, yaitu di mana restoran XYZ ini mampu mengoptimalkan aspek keandalan sehingga dapat memberikan kepuasan konsumen yang tinggi juga. Berikutnya adalah kesimpulan, di mana bukti fisik berpengaruh secara positif, yang di mana dengan adanya kenyamanan, kerapian, kejelasan menu, penampilan, dan keterampilan karyawan, semakin baik kondisinya, maka akan meningkatkan kepuasan konsumen. Pada daya tanggap yang berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen, hal ini walaupun belum memberikan pengaruh yang kuat, namun tetap menjadi aspek penting dalam kualitas layanan, melalui kesigapan staf dan kejelasan informasi. Dan untuk empati, berpengaruh secara positif terhadap kepuasan konsumen, yang berarti sikap ramah, perhatian, serta kemampuan karyawan dalam memahami kebutuhan pelanggan ini mampu meningkatkan kepuasan konsumen. Dan untuk jaminan berpengaruh secara positif terhadap kepuasan konsumen melalui sikap seperti sopan, profesional, dan berpengetahuan mampu menumbuhkan rasa percaya dan aman bagi pelanggan. Dan untuk keandalan berpengaruh secara positif terhadap kepuasan konsumen melalui penyajian layanan secara konsisten, akurat, dan kesesuaian harapan dengan pelanggan yang yang berperan pada pentingnya tercapainya kepuasan konsumen. Dan untuk implikasi manajerial, diperoleh bahwa bukti fisik ini perlu melakukan peningkatan kenyamanan lingkungan fasilitas restoran dan tampilan visual layanan seperti pelatihan grooming. Berikutnya adalah daya tanggap untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan memberikan informasi waktu yang jelas kepada pelanggan sehingga pelanggan mengetahui antrian dan sistem pelayanan secara lebih efektif dan efisien. Berikutnya adalah empati dengan melakukan pelatihan komunikasi pelayanan dan membangun budaya pelayanan yang lebih tulus dan berorientasi pada pelanggan. Dan untuk jaminan, memberikan peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan, standar pelatihan yang profesional, dan manajer area yang perlu memperkuat pengawasan agar pelayanan diberikan secara konsisten. Dan untuk keandalan dengan meningkatkan ketepatan dan akurasi pelayanan, serta melakukan pengawasan produksi. Dan keterbatasan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini hanya melakukan dalam satu cabang dan belum dapat digeneralisasi secara luas. Dan untuk keterbatasan metode dan variabel, metodenya hanya menggunakan metode kuantitatif dengan variabel terbatas dan tanpa menggunakan variabel kontrol untuk memastikan persepsi responden terhadap kualitas layanan benar-benar merefleksikan pengalaman layanan yang mereka terima. Dan untuk saran, perlu adanya peluasan objek dan variabel penelitian, di mana variabel-variabel lain selain serve qual agar hasilnya dapat komprehensif dan dapat digeneralisasikan, dan untuk mengembangkan metodologinya sehingga dapat mengcombine antara kuantitatif dan kualitatif agar pengalaman konsumen itu dapat diketahui secara lebih mendalam. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.